Halo guys, selamat datang kembali di Spill the Movie dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, semoga sehat selalu dan dinaungi kebahagiaan. Buat yang baru datang, lihat dulu video sebelumnya melalui link di deskripsi dan kuy nggak nih? Masih dengan penyegelan Fallen Heartflame yang berhasil ditekan oleh para tetua, tak lama muncul Han Feng sang kaisar obat bersama sekutunya menghampiri mereka. Tetua Suqian terkejut menyadari ada beberapa orang yang datang dan menoleh. Setelah memperhatikan, ia pun berkata bahwa itu sepertinya kaisar obat Han Feng, bukan? Han Feng tersenyum dan dengan rendah hati menyapa Tetua Suqian. Xiaoyan yang berada agak jauh pun untuk pertama kali melihat Han Feng sang kaisar obat. Di sisi lain, Tetua Hugan menanyakan perihal kedatangan Han Feng ke Akademi Jianan yang tanpa diundang. Han Feng langsung mengutarakan bahwa api surgawi adalah objek misterius alami yang sulit ditemukan. Sebagai seorang alkemis, nyala api adalah sesuatu yang membentuk keyakinan dalam hatinya. Oleh karena itu, ia meminta agar para tetua mau melepaskan api surgawi Fallen Heartflame dari kurungannya. Menanggapi hal itu, Tetua Hugan seketika tahu maksud dari Han Feng yang ingin memiliki Fallen Heartflame. Kemudian Tetua Suqian yang sepemikiran dengan Hugan pun berkata bahwa ia tahu Han Feng ingin memiliki Fallen Heartflame. Suqian melihat orang-orang di belakang Han Feng dan seketika kepalan tangannya mengeras. Ia lanjut berkata bahwa Han Feng memang layak disebut kaisar obat karena mampu mengumpulkan ketua dari beberapa sekte untuk datang membantu. Han Feng tersenyum lalu berkata karena tetua sudah tahu niatnya, maka ia tak perlu repot untuk menjelaskan. Ia berkata jika tetua mau melepaskan api surgawi, maka Han Feng akan memenuhi apa yang tetua inginkan sebagai bahan pertukaran. Menanggapi hal itu, Suqian melambaikan tangannya dan berkata bahwa ia tahu Han Feng tipe orang yang seperti apa. Jika saja guru Han Feng Yao Zunzi yang mengatakan hal tersebut, mungkin Suqian akan mempertimbangkannya. Ia lanjut menambahkan agar Han Feng terus berlatih untuk beberapa dekade baru menawarkan pertukaran. Merasa tak ada hasil, Han Feng pun berkata karena tetua tidak mau melepaskannya, maka Han Feng sendiri yang akan menariknya. Bersamaan dengan itu, nyala api biru gelap memancar keluar tubuh Han Feng dan suhu seketika naik. Semua tetua terkejut, begitu pula dengan Xiaoyan yang menyaksikan dari kejauhan. Xiaoyan merasa cincin hitamnya saat ini memancarkan suhu yang sangat panas. "Guru!" teriak Xiaoyan yang khawatir dengan kondisi spiritual Yao Lao. Setelah agak lama, Yao Lao pun mengeluarkan suara dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia hanya tak menyangka bahwa pengkhianat itu benar-benar memiliki keberuntungan menemukan api surgawi. Xiaoyan pun mengelus cincin dan berkata agar Yao Lao tenang dan menyerahkan masalah si pengkhianat kepadanya. Yao Lao berkata bahwa belum saatnya Xiaoyan berhadapan dengan Han Feng mengingat jam terbang Han Feng masih lebih banyak dibanding Xiaoyan. Selain itu, ia juga memiliki api surgawi yang pasti akan merepotkan jika melawannya. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian ia teringat bahwa seseorang alkemis hanya dapat menggunakan satu api surgawi. Kemudian ia menanyakan kepada Yao Lao mengapa Han Feng masih ingin mendapatkan api surgawi. Setelah terdiam sejenak, Yao Lao pun buka suara dan berkata bahwa hal itu dikarenakan Han Feng juga mempelajari mantra api. Xiaoyan seketika terkejut dan Yao Lao lanjut berkata bahwa mantra api yang dipelajari Han Feng hanyalah mantra api yang tidak lengkap. Xiaoyan pun merasa sedikit lega setelah mengetahui hal tersebut. Kemudian Yao Lao lanjut berkata, pada saat Han Feng menjadi murid Yao Lao, ia mencuri mantra api dari Yao Lao ketika Yao Lao tertidur. Namun Yao Lao berhasil menemukannya saat Han Feng sedang berlatih dan membuat ia menjadi terburu-buru. Dengan begitu, ia hanya mendapat sebagian metode dari mantra api yang ia pelajari. Namun seperti yang pernah ia katakan bahwa bakat pemurniannya tidak lebih lemah dari Xiaoyan, maka ia masih ingin mendapatkan api surgawi lagi. Setelah itu, Xiaoyan menarik nafas dalam, kemudian melihat ke arah langit dan menghitung kekuatan dari kedua belah pihak.
Jika menurut jumlah, maka Akademi Jianan memiliki banyak orang, namun banyak dari mereka yang berada di tingkat doang. Hanya tetua Hugan yang berada di tingkat Dohuang dan tetua pertama di tingkat Dozong. Sementara di sisi Han Feng, banyak ketua sekte yang ia bawa memiliki tingkat sekitar Dohuang. Namun meski begitu, mereka takkan berani ceroboh dengan adanya tetua pertama yang seorang Dozong. Kembali ke Suqian yang menyarankan agar Han Feng untuk segera pergi dari akademi. Jika tidak, maka ia khawatir kelak takkan ada yang selamat dari amukan kepala sekolah jika mengetahui hal ini. Han Feng membalas dengan berkata tetua Suqian tak perlu menakut-nakutinya. Terlebih, ia tahu kepala sekolah keberadaannya tidak diketahui selama bertahun-tahun. Selain itu, jika ia berhasil mendapatkan api surgawi, maka dirinya takkan khawatir jika di masa depan kepala sekolah akan datang padanya. Han Feng menggertak balik tetua pertama dan berkata tetua Suqian pasti tahu karakter yang dimiliki orang-orang dari Black Corner. Mendengar hal itu, tetua Suqian tak gentar kemudian memberikan instruksi kepada semuanya untuk melindungi api surgawi sampai mati. Seketika gelombang besar pun dipancarkan dari doki mereka dan melonjak ke langit. Han Feng tak tinggal diam, kemudian mundur selangkah dan meminta dua orang untuk segera maju. Mr. Gold dan Silver, dua orang kembar dengan metode ki yang sama dan berada di tingkat puncak Dohuang. Suqian mengerutkan alis karena mengenal dua orang yang memiliki peringkat di Black Corner ranking tersebut. Tetua pertama juga menyadari ketika mereka bergabung dan saling melengkapi, maka mereka akan mampu melawan Dozong sekalipun. Suqian pun bertanya apakah mereka ingin ikut campur dalam permasalahan tersebut. Mereka pun menjawab bahwa saat ini mereka hanya mengikuti perintah dengan imbalan sesuatu yang mereka butuhkan. Salah seorang dari mereka berkata agar lebih baik tetua pertama memberikan api surgawi kepada Han Feng. Suqian tertawa dingin kemudian berkata bahwa ia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan dari si kembar Gold dan Silver. Di sisi lain, Han Feng memberi tawaran terakhir kepada tetua Suqian, namun seketika tetua pun melepas doki kuat ke arah Han Feng. Dengan segera Han Feng pun melepas nyala api hingga berbenturan dengan doki milik Suqian. Si kembar pun berkata pada Suqian bahwa musuhnya adalah mereka, kemudian doki hijau pucat melonjak keluar. Suqian memutar tubuhnya dan sekejap mata telah berada di depan si kembar. Tangan dari ketiga orang tersebut pun saling beradu menimbulkan ledakan kuat dengan sinar yang menyilaukan. Sementara itu Han Feng menatap Hugan kemudian berniat untuk pergi membatalkan segel yang menahan Fallen Heart Flame. Di sampingnya berdiri tetua sekte darah bernama Fan Lao yang juga menatap Hugan. Ia berkata mereka hanya sekumpulan doang, kemudian meminta Han Feng untuk menyisakan mereka. Ia menambahkan bahwa dirinya belum pernah merasakan darah segar dari tetua akademi dan sangat ingin sekali mencobanya. Semenjak kematian putranya, Fan Lao semakin temperamen, terlebih ia belum menemukan siapakah yang telah membunuh putranya. Setelah itu, sayap doki pun muncul di punggung Han Feng dan langsung menuju ke sebelah menara pelatihan. Hugan segera memerintahkan semua tetua untuk menghentikan pergerakan Han Feng. Sekitar 30 orang melesat untuk menghadang Han Feng, namun tanpa terduga mereka malah dihalangi belasan orang dari Black Corner. Han Feng pun leluasa kemudian tertawa setelah melihat beberapa ahli Black Corner ranking telah datang untuk membantu. Ia pun lanjut meluncur menuju ke menara pelatihan. Pertempuran di langit terjadi sangat intens dengan kekacauan dan ledakan yang tersebar di mana-mana. Para murid dari kejauhan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, namun mereka jelas tahu bahwa kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Kembali ke Han Feng yang terhenti karena serangan angin dari Hugan yang mengejarnya. Hugan menatap dingin kepada Han Feng dan mereka pun bertukar tatapan. Han Feng tidak terlalu takut pada Hugan mengingat ia memiliki api surgawi dan mantra api yang mampu mengalahkan seorang Dohuang. Tak lama lonjakan doki dari keduanya pun pecah dan mereka pun saling beradu serangan. Pada saat ini langit benar-benar penuh dengan pertarungan yang sangat kacau. Suara ledakan bergema berkali-kali di sepanjang langit akademi yang biasanya tenang.
Xiaoyan pun tertegun menyaksikan banyaknya pertarungan orang-orang kuat di hadapannya. Kemudian ia bertanya kepada Yao Lao apakah yang harus ia lakukan sekarang. Yao Lao meminta Xiaoyan untuk tetap menunggu karena tak mungkin untuk menghancurkan segel seorang diri. Terlebih keberadaan Xiaoyan akan diketahui oleh kedua belah pihak dan itu akan merepotkan. Xiaoyan pun mengangguk dan saat yang bersamaan angin besar efek pertempuran pun menghempaskannya sedikit ke permukaan. Ia pun segera kembali turun untuk bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui. Namun sial, ketua sekte darah yang sedang asik bertarung tanpa sengaja melihat nyala hijau dan warna sayap yang familiar. Seketika kemerahan darah menyala dalam matanya yang memancarkan kemarahan. Hal itu dikarenakan Van Lau telah melihat beberapa kelebatan setelah ia mengambil darah putranya yang telah mati. Kelebatan tersebut persis dengan apa yang ia lihat saat ini dan membuat ia yakin telah menemukan pembunuh dari Van Ling. Ia pun berteriak dibarengi dengan doki kemerahan yang semakin membesar memancarkan aura membunuh yang ganas. Seketika ia mengepakkan sayap dan meluncur ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut pun segera kabur dengan sayap yang mengepak menghindari kejaran Van Lau. Namun tentu saja karena sayap doki lebih cepat dibanding dengan teknik terbang, maka dengan cepat Van Lau sudah berada di atas kepala Xiaoyan. Tanpa ada ragu dan kasihan, Van Lau segera menyerang Xiaoyan dengan kekuatan penuh. Serangan merah darah pun datang dari berbagai arah siap menghantam Xiaoyan. Tiba-tiba lokasi Xiaoyan berdiri berubah menjadi bayangan sementara Xiaoyan sudah berada di tempat lain. Van Lau terkejut ketika melihat teknik yang digunakan Xiaoyan adalah gerakan 3000 kilat. Ia pun semakin yakin dengan status Xiaoyan dan berkata bahwa ia telah menemukan pembunuh putranya bernama Van Ling. Ia menegaskan bahwa ketika berhasil menangkap Xiaoyan maka ia akan menyiksa Xiaoyan sebelum membunuhnya. Xiaoyan tersenyum sinis lalu berkata jika memang mampu silahkan datang. Xiaoyan pun segera mengeluarkan api hijau yang melonjak sebelum akhirnya menyusut kembali. Melihat hal itu, Van Lau berkata walaupun Xiaoyan memiliki api surgawi namun itu tidak cukup untuk melawan seorang Do Huang. Ternyata pertarungan Xiaoyan disaksikan para siswa yang berada agak jauh. Walaupun tidak terlihat jelas, tapi mereka bisa merasakan bahwa itu adalah Xiaoyan yang melawan pengacau. Mereka mengira Xiaoyan maju untuk membantu para tetua dalam pertempuran tersebut. Dengan begitu, reputasi Xiaoyan saat ini jelas mengalahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Mereka yang selama bertahun-tahun berlatih di akademi jelas memiliki rasa ingin melindungi tempat mereka berlatih. Namun keterbatasan terbang dan lainnya membuat mereka hanya bisa mensupport dari kejauhan. Teriakan semangat pun bergema di langit membuat Van Lau seketika menoleh. Van Lau pun berkata kepada Xiaoyan bahwa hari ini ia akan mengakhiri reputasi Xiaoyan di mata para siswa akademi. Ia pun segera mengeluarkan doki yang besar namun tiba-tiba serangan angin menyerbu di depannya dan satu sosok muncul. Ziyan naik ke langit dan berada di samping Xiaoyan kemudian menunjuk Van Lau sambil berkata jika Xiaoyan mati maka siapakah orang yang akan memurnikan obat untuknya. Van Lau terkejut melihat tubuh mungil dan wajah unyu si gadis yang berani ikut campur. Namun saat ini ia tak punya waktu untuk berbasa-basi dan bersiap melakukan serangan hingga tiba-tiba dua sosok kembali muncul. Tanpa terduga Lin Xiuya dan Liu Qing saat ini memiliki sayap doki samar berada di punggung mereka. Kemudian Liu Qing berkata bahwa bencana akademi ini bukan milik Xiaoyan sendiri. Lin Xiuya menambahkan bahwa yang dikatakan Liu Qing memang benar dan mereka akan menahan Van Lau untuk sementara waktu. Xiaoyan tertegun kemudian tanpa berdaya meminta waktu selama 3 menit. Mereka pun mengangguk. Kemudian di sisi berseberangan Van Lau meledek mereka yang hanya 3 doang bermimpi mengalahkan Do Huang. Ziyan segera membalas bahwa Van Lau terlalu banyak omong kosong kemudian ia pun menyerang. Lin Xiuya dan Liu Qing pun turut serta setelah Ziyan melesat ke arah Van Lau.
Tak berlama-lama Van Lau pun menyerang dengan Doki yang terbagi menjadi 3 dan berubah bentuk menjadi ular berdarah. Seketika Xian menjadi serius, kemudian dengan kepalan tangannya ia berhasil menghancurkan satu ular. Xian pun memutar tubuh segera menghampiri Liu Qing dan Lin Xiuya yang masih terus menghindar dari ular berdarah. Kemudian dengan jentikan jarinya segera gelombang angin melesat menghancurkan 2 ular darah yang tersisa. Setelah itu Xian pun dengan hentakan kakinya segera menyusul menyerang Van Lau secepat kilat. Van Lau terkejut ketika melihat Xian dapat menghancurkan serangan tadi hanya dengan tangan kosong. Ia menyadari sepertinya kekuatan Xian ini tidak bisa diremehkan, kemudian ia membentuk penghalang melingkar. Ledakan terjadi ketika tendangan Xian menghantam tameng yang dibuat Van Lau dengan kuat. Setelah berhasil ditahan, Xian kembali melayangkan serangan dan Van Lau seketika membentuk armor Doki darah untuk bertahan. Van Lau tak menduga seorang gadis kecil di tingkat doang mampu memiliki kekuatan yang tak biasa. Ia pun terus dihujani serangan hingga armornya benar-benar retak. Sesaat armor akan benar-benar hancur, Xian tersentak saat mendengar Van Lau mengeluarkan jurus tangan iblis darah. Ia pun segera mundur menjauh mengantisipasi lonjakan energi dari Van Lau. Di sisi lain, Liu Qing segera berteriak mengeluarkan jurus Great Splitting Mountain untuk menandingi jurus Van Lau. Angin besar seketika berputar cepat setelah Liu Qing mengeluarkan jurusnya dan menyebabkan serangan Van Lau membias. Hal itu membuat Van Lau terkejut dan langsung melirik ke arah Liu Qing yang seketika mengerutkan alis. Ia tak menyangka murid akademi memiliki serangan ganas yang bahkan sangat sulit ditahan oleh doang biasa sekalipun. Di sisi lain, Lin Xiuya tak mau kalah dengan mengeluarkan teknik serangan pedang hijau terendam. Pedang dengan cahaya hijau secepat kilat mengarah ke kelapa Van Lau yang langsung mengeluarkan cairan darah. Perlahan cairan mengental menahan laju pedang hingga akhirnya pedang pun terhenti. Telapak tangan Van Lau pun segera menyusul dan menghantam Lin Xiuya hingga mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Jelas serangan dadakan tersebut membuat Lin Xiuya terluka parah mengingat kesenjangan antara mereka yang sangat jauh. Ekspresi Liu Qing pun tak luput dari keterkejutan setelah serangan berlanjut menuju ke arahnya. Dengan cepat Xian mengepalkan tinjunya yang menghantam serangan tepat sebelum mengenai Liu Qing. Benturan keras memecahkan serangan Van Lau yang seketika menjadi kabut merah darah. Melihat hal itu, Van Lau semakin geram dan berteriak bahwa ia akan menghabisi mereka sekaligus sambil mengeluarkan teknik Corroding Blood Palm dikeluarkan dari lautan darah yang dibuat Van Lau hingga Xian mengerutkan alis ketika melihatnya. Lautan darah membentuk telapak tangan besar yang seketika mengarah ke arah Xian dan Liu Qing. Xian segera mendorong Liu Qing agak jauh ke belakang, kemudian melepaskan 2 tinjunya bersamaan. Ledakan pun terjadi ketika serangan saling bertemu menimbulkan kabut setelah suara gemuruh terdengar. Xian tak kuasa menahan kuatnya serangan hingga akhirnya mundur beberapa langkah. Van Lau tertawa sinis, kemudian lautan darah kembali membentuk telapak merah gelap yang seketika mengarah ke Xian. Xian pun yang masih terguncang dan kelelahan hanya dapat terdiam di bawah tatapan semua siswa yang menyaksikannya. Suara guntur menggema saat telapak darah merah gelap menghantam Xian dengan bayangan hitam di depannya. Gelombang api hijau dengan mudah menahan serangan telapak tangan dari Van Lau. Tatapan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya dipenuhi keterkejutan ketika melihat serangan mematikan Van Lau dapat dengan mudah menghilang. Xiaoyan berdiri tegak dan dengan aura menakutkan yang kuat melonjak keluar seperti ombak. Mereka menyadari bahwa kekuatan aura yang keluar tidak lebih lemah dari milik Van Lau. Di sisi lain, aura kuat Xiaoyan dapat dirasakan para tetua yang seketika menoleh penuh dengan keterkejutan. Mereka dipenuhi sukacita setelah menyadari kekuatan Xiaoyan yang telah melambung tinggi. Para ahli Black Corner Ranking tak lepas dari keterkejutan mereka ketika melihat Van Lau yang merupakan tingkat Do Huang berhasil ditekan. Terlebih mereka hanya beberapa siswa namun tanpa diduga memiliki aura yang menakutkan. Ekspresi mereka pun menjadi jelek menyadari praktisi Do Huang disandingkan dengan siswa di tingkat Dou Ling.
Tetua Hugan tak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kartu tersembunyi yang mungkin pernah ia gunakan ketika melawan Misty Cloud. Di sisi lain, Han Feng juga menatap ke arah Xiaoyan seperti memiliki perasaan yang aneh dalam hatinya. Setelah agak lama memperhatikan dan tak menemui jawaban, ia pun segera memalingkan pandangan ke arah si kembar yang melawan Suqian. Saat ini ia menyadari bahwa mereka berdua takkan sanggup bertahan melawan Suqian meskipun telah menyatukan kekuatan. Di sisi lain, Fan Lao juga dihadang beberapa kekuatan yang tidak lemah. Secara keseluruhan dalam pertempuran untuk saat ini dapat dikatakan mereka telah mengalami kerugian. Han Feng pun berpikir untuk membuat pengalihan dengan tujuan untuk melarikan diri. Segera nyala api biru gelap memenuhi tubuhnya dan hal itu membuat Hugan segera bersiap. Doki berkekuatan penuh seketika keluar dari tubuh Hugan yang siap menghadang Han Feng. Kembali ke Xiaoyan yang memerintahkan Xian untuk mundur dan menyerahkan persoalan kepada Xiaoyan. Liu Qing yang berada di belakang pun keheranan dan tak menyangka Xiaoyan akan sekuat ini. Ia menyangka kartu as terakhir Xiaoyan adalah ketika mereka saling bertarung di dalam kompetisi. Sangat tak terduga ternyata Xiaoyan masih menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang ia ketahui. Jian pun keheranan dan tak bisa menahan rasa ingin tahunya, kemudian menanyakan pil apakah yang Xiaoyan makan hingga mampu menjadi sangat kuat. Xiaoyan terdiam kemudian berkata bahwa tak akan ada pil yang dapat membuat seseorang menjadi kuat. Xian pun terdiam, kemudian Xiaoyan kembali memerintahkan Xian membawa yang lain segera turun. Xian pun tak berdaya, segera membawa Liu Qing dan Lin Xuya turun berkumpul dengan Lin Yan dan Yan Hao. Beralih ke Fan Lao yang juga terkejut dan berkata bahwa ternyata Xiaoyan memiliki kartu tersembunyi yang mengerikan. Tak heran putranya dapat dikalahkan dan mati terbunuh ketika ia melawan Xiaoyan. Dengan senyum kecil, Xiaoyan membalas bahwa ia tak perlu menggunakan kekuatannya sekarang untuk membunuh Fan Ling. Fan Lao pun semakin marah lalu mengeluarkan teknik yang ia telah pelajari dengan sangat lama. Ia masuk dalam lautan darah yang membuat peningkatan kekuatan bahkan mempercepat pemulihan. Seketika aura Fan Lao meningkat dengan kuat dan aroma darah tersebar di sepanjang langit. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa hal tersebut sia-sia sambil menjentikan jarinya dan seketika nyala api hijau berkeliling di langit. Aroma darah pun dengan cepat menghilang sebelum akhirnya api ditarik kembali. Ia lanjut menunjuk ke arah lautan darah dan tak lama dengan cepat api berkobar membuat lautan darah menguap. Suhu yang sangat tinggi menyebar di langit dan membuat semua orang terkejut. Begitu pula dengan Han Feng yang tatapannya langsung mengarah ke Xiaoyan. Ia tak menyangka Xiaoyan memiliki api surgawi di usia yang sangat muda. Seketika ia teringat pernah hampir mati ketika mendapatkan si Heart Flame yang menduduki peringkat ke-15 api surgawi. Keberuntunganlah yang benar-benar membuat ia berhasil mendapatkan api surgawi tersebut. Terlebih menelan dan menyempurnakan api surgawi yang juga menyebabkan ia sangat menderita. Selain itu, mantra api yang tak lengkap juga membuat api surgawi tidak sepenuhnya ditekan dan kadang memberontak. Ia tak menduga akan melihat dua api surgawi dalam waktu yang bersamaan. Ia semakin semangat dan berniat merebut kedua api surgawi tersebut. Namun melihat Xiaoyan yang dapat menggunakan api surgawi sesuai dengan keinginannya pasti akan sangatlah sulit. Hanya ada dua cara, yakni cara paksa atau melalui warisan. Dijelaskan bahwa cara paksa ialah dengan merebut api surgawi dalam tubuh seseorang dengan paksaan. Setelah berhasil direbut, maka perlahan tubuh orang yang ditinggalkan api surgawi akan mati. Cara kedua adalah warisan, seperti halnya perubahan misterius api surgawi. Diturunkan orang terkuat dari generasi ke generasi untuk menjaga klan. Setelah diturunkan, maka pemegang terdahulu akan kehilangan lebih dari 50% kekuatannya. Selain itu, Han Feng juga pernah menggunakan metode pertama, yakni berusaha merebut api surgawi dari Yao Lao namun tak berhasil karena kewaspadaan dari Yao Lao.
Kembali ke Van Lau yang semakin ditekan panas api hijau yang menguapkan lautan darah miliknya. Ia pun segera bangkit, berteriak dan mengeluarkan teknik transformasi darah yang membuat lonjakan lautan menjadi semakin besar. Van Lau pun berkata pada Xiaoyan bahwa ia tak menyangka akan mengeluarkan teknik transformasi darah untuk menghadapi bocah arogan seperti Xiaoyan. Dengan senyum kecil, Xiaoyan membalas bahwa itu tidaklah cukup untuk menang melawan Xiaoyan. Ia menambahkan karena Van Lau memiliki dendam atas kematian putranya, maka Xiaoyan akan dengan senang hati mengirim Van Lau bertemu dengan Van Ling. Seketika Van Lau murka dan niat membunuh sekali lagi melonjak dengan sangat kuat. Doqi keluar dari tubuhnya dan membentuk tombak merah besar yang seketika ditembakkan ke arah Xiaoyan. Dengan cepat, Xiaoyan pun menahan serangan tersebut menggunakan pedang besarnya. Kuatnya serangan mengakibatkan Xiaoyan mundur beberapa langkah namun tidak menimbulkan efek. Kemarahan Van Lau semakin memuncak dan kembali mengeluarkan tekniknya. Xiaoyan dengan cepat mengarah ke Van Lau yang juga melemparkan tombak ke arah Xiaoyan. Tinju dan tombak beradu menimbulkan guncangan hingga tangan Xiaoyan pun bergetar. Api hijau meninggalkan tangannya dan membentuk bola api hijau yang melesat menuju ke Van Lau. Ledakan pun terjadi, namun Xiaoyan menyadari bahwa serangan barusan sepertinya takkan mampu untuk menjatuhkan Van Lau. Benar saja, ia masih berdiri dengan amarah yang semakin kuat kemudian mengeluarkan kekuatan yang semakin membesar. Xiaoyan mulai menjadi semakin serius karena merasa serangan yang akan dikeluarkan sepertinya sangat kuat. Doqi kuat pun meresap masuk ke dalam tombak dan Van Lau siap untuk menyerang. Pencipta bodhisatwa darah agung dikeluarkan Van Lau hingga membuat semua ahli Black Corner ranking terkejut. Ditekan hingga sampai ke titik ini oleh seorang pemuda yang belum genap 20 tahun membuat Van Lau pun seperti kehilangan akal. Di sisi lain, Xiaoyan pun bersiap mengeluarkan api membelah tsunami yang siap dihempaskan. Kedua serangan pun melesat pada satu titik dan hancur ketika saling bertemu. Ledakan super besar terjadi setelah benturan dahsyat dari kedua serangan. Badai segera terbentuk tak lama setelah kekuatan ledakan yang mampu merobek ruang. Lokasi sekitar pun tak luput dari amukan energi dahsyat yang saling beradu. Akhirnya tak lama langit gelap pun mulai kembali pulih setelah badai perlahan menghilang. Keterkejutan dipancarkan oleh semua yang menyaksikan pertarungan tersebut. Xiaoyan masih mampu berdiri sementara Van Lau terlihat agak lusuh dengan tatapan heran. Saat ini ia menyadari lonjakan tiba-tiba Xiaoyan benar-benar kuat dan mengerikan. Terlintas dalam pikirannya untuk melarikan diri dari pertarungan. Ia pun berbalik sebelum akhirnya suara guntur terdengar dan Xiaoyan tiba-tiba berada tepat di depan Van Lau. Dengan segera Van Lau melemparkan paku tajam ke tenggorokan Xiaoyan yang terlihat dingin. Xiaoyan tidak mundur dan malah maju menghadapi serangan Van Lau hingga akhirnya seteguk darah keluar dari mulut Van Lau ketika tinju Xiaoyan mendarat di dadanya. Ia pun mundur beberapa langkah dan Xiaoyan tidak membuang waktu untuk kembali menyerang. Saat ini Van Lau berusaha terus menghindar dari serangan Xiaoyan dengan sangat menyedihkan. Pemandangan itu pun disaksikan para siswa yang terkejut karena Xiaoyan mampu menekan praktisi Do Huang hingga tak berdaya. Di sisi lain pertempuran juga tak hanya para tetua yang kelelahan dan terluka, namun ahli dari Black Corner ranking juga mengalami hal yang sama. Beralih ke menara yang tak diperhatikan, di mana si Piton juga ikut menyaksikan pertempuran yang terjadi. Selain itu, tanpa disadari segel semakin tipis seiring dengan pertempuran yang terjadi. Tatapan Piton khusus menatap dua orang yang memiliki api surgawi dan dengan kecerdasan seperti manusia, rupanya ia juga tertarik untuk mendapatkan api surgawi lain.